Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1. Demikian firman tertulis. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara yang terkasih, kehidupan kita di dunia ini menjadi tidak nyaman jika kita berhadapan dengan serba kekurangan. Kurang makan, kurang kasih sayang, kurang uang, kurang tidur, kurang pintar, dan masih banyak lagi yang bisa kita tambahkan masuk di dalam daftarnya. Akan tetapi hidup kita juga terasa tidak lebih nyaman jikalau hidup serba berlebihan. Berlebihan dalam hal makan, berlebihan dalam hal tidur, berlebihan dalam hal keuangan, berlebihan dalam hal kasih sayang, dan segala sesuatu yang serba berlebihan, ia akan mendatangkan masalah yang baru. Saudara yang terkasih, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, pemazmur menekankan Tuhan adalah gembalaku. Dia melanjutkan, takkan kekurangan aku. Sang pemazmur menghayati relasi umat dengan Tuhan dalam metafora atau dalam sebuah ilustrasi gembala dan domba. Metafora ini dipakai sang pemazmur untuk menekankan keyakinannya atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Gembala adalah pihak yang selalu siap untuk menjaga, melindungi, dan merawat domba-dombanya. Domba-domba memang dalam konteks saat itu mudah menjadi sasaran binatang buas dan pencuri pada waktu itu. Domba-domba juga mudah terluka dan sakit, menapaki jalan-jalan sulit penuh batuan, tajam dan duri di daerah Timur Tengah itu. Domba-domba juga mudah terpisah dari kawanan dan terhilang tak tahu arah. Namun saudaraku, jika pemazmur menggambarkan Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba yang dipuaskan bahkan sampai takkan kekurangan, bolehkah kita membangun imajinasi bahwa ini adalah sebuah jaminan bebasnya dari penderitaan? Saudara, jika kita berpikir demikian, mari kembali memahami pertama-tama. Takkan kekurangan aku bukan dimaksudkan untuk membahas hidup yang serba berkecukupan atau berlebihan di dalam Tuhan dengan terpenuhinya dengan segala standar yang kita inginkan, melainkan untuk menyatakan keyakinan kita yang total akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dalam bahasa yang lain, Tuhan adalah gembalaku, masih kurangkah hidupku? Masihkah aku perlu ilah lain? Tentu tidak. Tidak ada yang kurang dalam hidup kita ketika Tuhan adalah gembala kita. Saudara, meskipun Allah yang kita sembah cukup dan takkan kekurangan, di ayat 5 bagian pasal ini menyinggung tentang kehadiran lawan. Ketika berhadapan dengan lawan, ada saja potensi domba terluka dan sakit. Tetapi yang indah di dalam kehadiran lawan itu, dalam rasa sakit dan luka itu, domba tak sendiri dan ada selalu pribadi yang bisa diandalkan bersama dengan mereka. Oleh karena itu pemazmur mengatakan Tuhan sudah cukup dan takkan kekurangan aku. Saudara, umat Tuhan pun dalam perjalanan hidup ini tetap berpegang bahwa Tuhan adalah gembala, namun tetap juga melihat kenyataan bahwa kita berhadapan dengan berbagai situasi yang bisa mendatangkan luka dan sakit. Umat Tuhan bisa juga terhilang dan terpisah dari persekutuan umat beriman karena beban hidup yang harus dihadapinya. Umat Tuhan pun juga rentan kehilangan orientasi diri, tak tahu bagaimana harus menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun satu hal yang pasti, Tuhan sedang bersama kita dalam situasi apapun. Lelahnya kita menghadapi penderitaan yang dihadirkan dan kita alami di dunia ini
itu kita tidak bisa hadapi sendiri dan kita tidak sendiri dalam perjuangan itu. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dia adalah satu-satunya pribadi yang bersama selalu dengan kita dalam susah ataupun senang. Oleh karena itu, kehadirannya lah yang menghiburkan, kehadirannya lah yang menguatkan, kehadirannya lah yang menopang sampai memampukan kita melewati setiap penderitaan dalam penggalan hidup ini. Dan biarlah iman yang seperti ini yang menjadi bagian hidup kita dan kita menaruh harapan kepada Tuhan, Sang Gembala yang selalu bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan yang menguatkan kami tentang bagaimana Engkau bersama dengan kami dalam segala apapun. Kadang kami merasa lelah dan putus asa, sering terpisah dari Tuhan dan memilih jalan kami sendiri ketika situasi sangat sulit untuk kami hadapi. Namun kami menyadari dan bersyukur justru di saat kami terhilang, Tuhan terus memanggil kami dan Tuhan terus menuntun kami dan Tuhan terus tidak berhenti untuk mengarahkan kami. Terima kasih untuk penguatan, penghiburan selalu sehingga setiap detik dalam hidup ini kami lewati. Setiap pengalaman hidup yang susah dan senang kami bisa akhiri dan kami bisa lanjutkan dengan pengalaman lainnya. Dan kami percaya semuanya itu bisa terjadi karena Tuhan ada di sisi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin.